Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sukabumi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Taufik Saleh dari SMA Negeri 1 Cikidang. Saya Wawan Suhendi dari SD Negeri Cilentak. Saya Aga Maulana dari SD Negeri Pinang Gading. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Wawan. Selamat sore Pak Taufik. Gimana kabarnya sore ini Pak Wawan? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah. Baik Pak Wawan. Sebelumnya Pak Wawan akan melakukan coaching kan ya? Ya. Nah sebelum melakukan coaching, di sini saya bertindak sebagai observer ya Pak. Ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait dengan praktek coaching yang akan Bapak lakukan nantinya. Namun sebelum itu nanti pada proses coaching tersebut ada beberapa penilaian ya, atau nanti ada rubrik penilaian yang akan saya lakukan ya terkait dengan peran Bapak nanti sebagai coach dan juga nanti coachingnya gitu Pak ya. Nanti saya akan menilai apakah Bapak itu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Virta, kemudian apakah Bapak itu nanti memberikan pertanyaan yang berbobot dan yang lain-lainnya. Begitupun juga dengan coaching, nanti apakah coaching itu dapat menjelaskan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Nah, di sini jangan lupa juga ya Pak, nanti sesuai dengan prinsip coaching. Prinsip coaching itu diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan menemukan potensi. Nah, baik Pak, untuk pertanyaan pertama nih Pak ya, yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada proses coaching nanti Pak? Baik, terima kasih Pak Taufik atas pertanyaannya. Adapun coaching hari ini yang akan dilaksanakan, tentunya kompetensi yang akan saya kembangkan ya Pak ya. Yang saya harapkan itu sesuai dengan alur dari coaching itu sendiri. Kemudian yang pertama saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendengarkan aktif gitu Pak apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian yang keduanya saya akan hadir penuh Pak, untuk terkait dengan permasalahan yang diceritakan oleh coach. Dan tentunya yang ketiga saya akan menggali potensi ataupun memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Itu yang akan saya kembangkan di. Baik, jadi ada tiga kompetensi yang akan Bapak kembangkan ya nantinya. Yang pertama nanti tadi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik Pak, nah dari ketiga tersebut nih kompetensi yang akan dikembangkan lagi secara spesifik Pak dari yang ketiga itu yang mana? Dari tiga itu sebetulnya saya lebih ke spesifik itu memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Nah, jadi tentunya dengan tidak mengabaikan dua faktor tadi Pak. Tapi di kesempatan coaching ini saya akan lebih fokus menggali potensi gitu ya Pak. Untuk menemukan solusi dengan tadi memfokuskan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot kepada coach itu sendiri gitu Pak.
sehingga nantinya coach bisa memecahkan permasalahannya itu, sendiri apa ya betul, dari betul, pertanyaan betul. berbobot yang akan Betul, Bapak berikan betul. kepada coach nantinya. Baik Pak, ini untuk pertanyaan terakhir nih Pak, apa indikator yang Bapak inginkan atau indikator yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini Pak? Ya. Baik, adapun indikator yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini, tentunya bagaimana caranya dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada coach, pada akhirnya coach tersebut mampu menemukan solusinya sendiri Pak. Gitu. Dari pertanyaan pemantik ataupun pertanyaan yang saya sampaikan, kemudian saya harapkan coach ini menemukan masalahnya sendiri dan mampu untuk melaksanakan rencana dari solusi itu sendiri. Begitu Pak. Oke, baik Pak, terima kasih. Mungkin itu 3 pertanyaan awal dari saya, pra observasi Pak ya. Semoga nanti ketika Bapak melakukan coaching sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Amin. Mungkin untuk kesempatan kali ini dicukupkan dulu ya Pak ya. Baik, Silakan Bapak melakukan coaching nanti dengan coach yang sudah siap bersama Bapak nantinya Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Agam. Selamat sore Bapak. Bagaimana kabarnya nih hari ini Pak Agam? Alhamdulillah sehat Bapak. Sehat, ya. Gimana Bapak sebaliknya? Insya Allah Pak Agam hari ini masih diberikan kesehatan. Insya Allah terusnya ya Pak Agam ya. Amin. Baik Pak Agam, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya sesuai dengan yang kita rencanakan, dan tentunya hari ini saya ingin mendengar nih cerita Pak Agam. Apa yang ingin disampaikan ataupun yang ingin Pak Agam ceritakan kepada saya Pak? Iya Bapak, jadi gini Pak, saya itu mempunyai permasalahan Pak. Iya. Tentunya permasalahan di dalam kelas. Di kelas ya. Iya. Dimana saya itu kan mengajar di kelas 2 Pak ya, kelas 2 SD. Di SD ya Pak ya? Ya. Yang mana saya itu kesulitan Pak dalam menghadapi siswa yang belum bisa membaca Pak. Iya. Tuh. Kemudian juga siswa yang belum bisa membaca itu tergolong kalau menurut saya banyak Pak. Ada sekitar 10 siswa Pak. 10 siswa ya. Yang belum bisa membaca. Baik. Itu 10 siswa, jumlah semuanya berapa Pak Agam? Jumlah semuanya itu 35 Pak. 35 siswa semua. Ya, yang belum bisa membaca itu 10 orang. 10 orang ya. 10 orang. Oke, baik Pak Agam. Luar biasa ya, mudah-mudahan itu PR ya Pak Agam ya. Ya. Nah kemudian Pak Agam, dari 10 orang ini atau 10 siswa ini yang tidak bisa membaca, kira-kira nih Pak Agam tahu nggak penyebabnya apa gitu? Yang menyebabkan mereka belum mampu atau belum bisa membaca itu apa sih penyebabnya gitu? Ya, selama pembelajaran berlangsung Pak ya sudah kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Saya mengidentifikasi mereka itu ternyata Pak, kebanyakan dari siswa yang belum bisa membaca itu mereka tidak belajar di rumah Pak. Oh, tidak belajar. Jadi kebanyakan hanya di sekolah aja ya? Iya, belajar hanya di sekolah. Kemudian mereka juga kebanyakan bermain gitu Pak. Setelah pulang sekolah, dia itu langsung bermain. Gitu. Jadi penyebabnya itu ya yang sampai hari ini Pak Agam ketahui. Baik. Nah Pak Agam, jadi untuk pertemuan kita hari ini nih Pak Agam, ya, apa yang ingin Pak Agam harapkan nih Pak Agam coba? Tentunya saya berharap Pak, saya itu ingin membuat siswa tersebut yang 10 orang tadi Pak, yang menjadi permasalahan dalam kelas saya, itu mereka dapat membaca Pak. Mampu membaca ya. Mereka mampu membaca dan juga nanti tentunya setelah bisa membaca mereka juga harus bisa memahami Pak. Memahami dari apa yang dibaca gitu ya. Baik. Oh iya. Jadi apa yang tadi Pak Agam sudah ketahui nih ya. Jadi
kira-kira nih Pak Agam, selain dari faktor mereka tidak belajar ya di rumah, ada nggak faktor lain? Faktor lain ya, yang menyebabkan mereka belum bisa membaca itu Pak, yang pertama tadi kan ya, mereka tidak belajar di rumah, kemudian juga faktor dari orang tua Pak. Jadi si orang tua tersebut setelah saya identifikasi tidak mengarahkan bahwa anak itu harus belajar juga di rumah Pak. Jadi si orang tua itu beranggapan ketika anak sudah belajar di sekolah, sudah saja belajarnya hanya di sekolah itu Pak. Di rumah tidak diarahkan lagi. Oh Itu gitu. faktor yang lainnya Pak. Kalau boleh saya tahu nih Pak Agam, cara Pak Agam mengidentifikasi, Pak Agam tahu nih bahwa mereka itu tadi ya, tidak belajar di rumah, kemudian orang tuanya tidak mengarahkan. Itu tahu dari mana, atau ada metode lain gitu Pak Agam, atau melakukan kunjungan, atau ada metode apa cara Pak Agam untuk mengetahui itu gitu, bisa mengidentifikasi? Ya tentunya Pak, saya mengidentifikasi hal tersebut itu yang pertama saya kunjungan langsung Pak ke melakukan kunjungan ya ke rumah. Kunjungan langsung, kemudian juga saya menanyakan kepada tetangganya Pak, kan banyak tuh ke tetangga atau ke orang tuanya? Ke tetangganya dulu. Kemudian setelah saya mengumpulkan data-data dari tetangganya, ternyata tidak diarahkan juga di rumahnya untuk belajar. Iya. Pernah nggak Pak Agam mencoba misalkan berkomunikasi dengan orang tuanya nih? Kenapa gitu orang tuanya ini tidak mengarahkan atau tidak menyuruh gitu ya anaknya untuk, pernah nggak melakukan itu Pak Agam? Saya pernah Pak, bahkan hampir setiap hari saya setelah pulang sekolah kan ada grup WA Pak ya. Oh ya, di WA ya, komunikasi. Grup orang tua. Saya selalu menghimbau kepada orang tua supaya anak-anak tersebut ketika sudah pulang sekolah itu mereka membuka kembali apa yang mereka lakukan dan juga apa yang mereka pelajari di sekolah Pak, supaya mereka itu membuka kembali buku di rumah Pak, supaya belajar. Ya. Terus Pak Agam selain tadi melakukan kunjungan gitu ya, Pak Agam memantau komunikasi di grup ya. Pernah nggak Pak Agam melakukan tindakan lain ataupun mencari solusi lain gitu ya selain melakukan kunjungan untuk anak yang 10 ini dengan cepat mampu untuk membaca Pak Agam? Pernah nggak? Ya, saya pernah Pak mencoba metode yaitu di waktu selang jam istirahat Pak. Oh, ada jam tambahan atau gimana? Di jam istirahat tersebut. Jam istirahat. Saya memberikan jam tambahan untuk siswa yang 10 itu sebanyak 15 menit Pak. 15 menit. 15 menit di jam istirahat itu mereka harus belajar membaca dengan metode baca gitu Pak. Dengan menggunakan buku panduan juga untuk membaca. Iya. Oh, jadi Pak Agam juga berarti sudah melakukan selain kunjungan juga tadi ya, memberikan jam tambahan berarti ya. Artinya anak 10 ini pas istirahat itu mereka tidak istirahat, gimana? Ya, istirahatnya belakangan Pak. Oh, istirahatnya belakangan. 15 menit itu mereka belajar dulu khusus untuk mereka bisa membaca gitu Pak. Baik. Oke Pak Agam, luar biasa Pak Agam semangatnya ya. Dan selanjutnya nih Pak Agam, dari permasalahan tadi nih ya, kira-kira apa yang akan Pak Agam lakukan agar tadi anak yang belum mampu membaca ini secepatnya mereka mampu membaca? Kira-kira apa tuh yang langkah yang akan Pak Agam lakukan? Yang akan saya lakukan itu Pak, yang pertama saya akan berkomunikasi dulu dengan atasan atau sekolah ya, untuk menemukan solusi tersebut Pak. Kemudian yang selanjutnya saya juga akan berkomunikasi dengan orang tua, dengan orang tua wali murid supaya mereka lebih bisa lagi untuk belajar di rumah Pak, dimaksimalkan belajar di rumah. Kemudian yang ketiga, saya juga akan menambahkan lagi jam tambahan untuk membaca tersebut Pak. Kalau tadi saya 15 menit, tapi sekarang jadi bertambah 5 menit lagi jadi 20 menit itu Pak. Oh iya, luar biasa. Pak Agam, mohon maaf nih, kalau boleh saya bertanya nih, tadi kan langkah yang akan Pak Agam lakukan itu
setelah berbagai langkah ya dari Pak Agam melakukan dari kunjungan orang tua, diberikan jam tambahan, tapi anak belum mampu juga membaca gitu ya. Nah dari langkah itu saya tertarik dengan tadi yang langkah Pak Agam komunikasi dengan pimpinan. Bisa dijelaskan nggak? Maksudnya tujuan yang dimaksud komunikasi dengan pimpinan itu apa gitu? Ya Pak Agam itu komunikasi itu apa rencana apa yang akan dilakukan Pak Agam terhadap pimpinan Pak Agam tadi gitu? Ya, saya Pak berencana komunikasi dengan pimpinan itu agar bagaimana untuk menumbuhkan potensi-potensi Pak, terutama terkait literasi anak gitu Pak. Ya. Saya rasa tidak hanya di kelas saya, yang saya ampuh Pak. Bisa jadi hal tersebut anak belum bisa membaca itu terjadi di kelas-kelas yang lainnya. Gitu. Oh artinya Pak Agam meminta waktu untuk jam tambahan tadi gitu, maksudnya komunikasi ya, yang asalnya 15 menit jadi 20 menit gitu maksudnya. Oke. Kemudian yang kedua tadi Pak Agam nih, mohon maaf ya, satu lagi nih pertanyaan dari saya. Selain ke pimpinan juga Pak Agam kan akan melakukan komunikasi dengan orang tua. Nah, apa yang akan Pak Agam komunikasikan itu orang tua untuk? Ya ini Pak, ketika saya nanti berkomunikasi dengan orang tua, saya akan meminta mereka juga untuk bagaimana siswa tersebut jam mainnya itu dikurangi. Oh, jam belajar ditambah di rumah ya? Di rumah terutama. Ya. Itu Pak. Baik Pak Agam, luar biasa. Semoga berhasil ya Pak Agam ya. Nah kemudian Pak Agam, nih kapan langkah yang Pak Agam lakukan ini tadi komunikasi dengan orang tua dengan pas sekolah, kapan nih akan dilaksanakan? Ya sebetulnya Pak saya itu sudah melaksanakannya Pak waktu di kemarin, untuk rencana yang saya buat barusan, misalkan menambahkan 5 menit lagi, itu akan saya laksanakan setelah penilaian tengah semester Pak. Oh setelah PTS ya, sumatif tengah semester. Ya. Setelah sumatif saya nanti akan langsung melakukan aksi pada apa yang sudah saya rencanakan. Baik. Luar biasa Pak Agam. Nah kira-kira Pak Agam dari langkah tadi Pak Agam bisa nggak nih memiliki target pada saat Pak Agam melaksanakan aksi tadi, ini anak mampu membaca gitu, berapa lama nih dari aksi Pak Agam nih? Bisa nggak ada target gitu? Misalkan 1 bulan, 2 bulan anak sudah bisa gitu, gimana? Ada nggak tuh? Tentunya ada Pak. Ada ya? Untuk hal tersebut ada. Saya mentargetkan Pak, di semester 2 nanti anak-anak itu harus sudah bisa membaca semuanya. Luar biasa. Nanti satu semester ini di akhir tahun ini mereka 100% bisa ya? Luar biasa Pak Agam. Oke. Mantap. Semangat terus Pak Agam. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Agam lakukan dan yang akan Pak Agam lakukan tentunya diberikan kemudahan dan kelancaran ya Pak Agam ya. Amin. Baik. Selanjutnya Pak Agam. Insya Allah pertemuan kita hari ini ada dalam berkah Allah ya Pak Agam ya. Dan apa yang Pak Agam sampaikan itu tentunya mengundang kebaikan juga khususnya untuk Pak Agam dan khusus umumnya untuk kita semua. Oke Pak Agam, mungkin ada lagi yang Pak Agam perlu sampaikan? Untuk kali ini saya rasa cukup Pak. Cukup ya? Baik, kalau memang menurut Pak Agam cukup, mungkin kita akhiri percakapan kita hari ini ya Pak Agam ya. Dengan harapan semoga obrolan kita hari ini ada dalam berkah dan lindungan Allah. Dan saya doakan Pak Agam tadi diberikan kemudahan dalam mencapai target tadi ya dari semester. Bertemu lagi dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu. Pak Agam memberikan kabar baik bahwa yang 10 itu sudah lancar membacanya. Ya Pak Agam ya. Oke, terima kasih atas waktunya ya Pak Agam ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik kawan, Pak Wan tadi sudah melakukan coaching ya sama Pak Agam. Ya, alhamdulillah sudah Pak, selesai. Oke, baik. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi Pak. Tadi nih
kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan atau apa yang Bapak lakukan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian? Terima kasih Pak Topik. Alhamdulillah tadi luar biasa seru ya pada saat coaching dengan Pak Agam tadi, luar biasa Pak Agam. Pada saat pelaksanaan coaching, alhamdulillah saya sudah mampu memberikan pertanyaan yang berbobot Pak ya, kemudian bisa mendengarkan secara baik juga sehingga acara coaching ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian di dalam coaching tadi, alhamdulillah saya sudah melakukan coaching sesuai prinsip dan tentunya sesuai dengan alur tirta ya, dimana saya sudah melakukan penggalian dari coaching ini, dari tujuan umumnya apa, kemudian apa identifikasi permasalahannya bagaimana, kemudian rencana tindak lanjutnya seperti apa, rencana aksinya, dan tentunya tanggung jawab. Nah ini alhamdulillah dari alur tirta ini bisa dilaksanakan secara baik dari awal sampai dengan akhir begitu Pak. Oke, baik Pak Wawan. Tadi ketika saya melakukan observasi terhadap coaching yang dilakukan Pak Wawan terhadap Pak Agam, saya lihat Bapak udah sesuai dengan alur tirta dan juga pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan itu sudah termasuk dalam pertanyaan yang berbobot sehingga Bapak bisa menggali si coach ya tadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan, sehingga saya lihat coach tadi mampu menemukan solusi-solusi dari permasalahannya tersebut. Itu luar biasa ya Pak Wawan dan Pak Agam tadi yang saya lihat, yang saya observasi tadi. Oke, baik Pak Agam, Pak Wawan nih untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Berdasarkan apa hasil coaching atau berdasarkan coaching yang tadi Bapak lakukan nih, apa kompetensi yang akan dikembangkan setelah tadi melakukan coaching tersebut Pak? Baik, saya sebagai coach tentunya manusia biasa ya Pak ya. Tidak hilaf dari kesalahan, kealpaan. Artinya dari coaching tadi tentunya akan dijadikan pembelajaran pribadi saya dari hal-hal yang dirasa kurang gitu Pak. Kemudian tentunya saya ingin meningkatkan kompetensi diri saya sebagai coach agar kedepannya saya mampu menjadi coach yang memang betul-betul lebih baik dari hari ini itu sih Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Semoga kegiatan coaching ini memberikan pengalaman yang lebih buat Bapak sebagai coach, begitu juga buat coachingnya ya Pak ya. Semoga setiap kali kita melakukan coaching semakin baik lagi ke depannya Pak ya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya semakin berbobot dan semoga kegiatan-kegiatan yang Bapak lakukan atau ya coaching-coaching yang akan Bapak lakukan nanti ke depannya menjadi lebih baik dan bermanfaat terutama buat coachingnya. Amin. Oke Pak, baik, untuk pertemuan kali ini pasca observasi tadi saya cukupkan Pak ya. Baik Pak, baik ya. Terima kasih juga Bapak sudah ya, Pak. Menjadi coach yang luar biasa. Amin. Semoga pengetahuan atau wawasan Bapak sebagai coach semakin berkembang ke depan. Amin. Terima kasih. Kita tutup saja Pak ya pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Taufik? Alhamdulillah baik Pak Agam. Gimana Pak Agam? Alhamdulillah juga baik. Oke, baik Pak Taufik. Hari ini Pak Taufik akan melakukan praktek coaching ya. Iya Pak. Yang mana Pak Taufik di sini itu bertindak sebagai coach. Tapi sebelum ke tahap coaching, Pak Taufik
ada beberapa yang harus saya pertanyakan Pak Taufik. Tentunya dalam hal ini saya akan menjadi observer bagi Bapak nanti ketika saat melaksanakan coaching, Pak. Saya akan melakukan sesuai rubrik penilaian yang sudah saya buat. Kemudian juga saya akan melihat dari Bapak itu apakah Bapak sudah sesuai dengan alur tirta yang menjadi proses coaching itu atau belum gitu Pak ya. Sebelum itu saya ingin menanyakan dulu kepada Bapak, menurut Bapak kompetensi apa yang ingin Pak Taufik kembangkan dalam proses coaching ini Pak? Dalam proses coaching yang akan saya lakukan ada beberapa kompetensi yang ingin saya capai. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, kemudian yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot Pak kepada coach nantinya. Ya, kemudian yang pertanyaan yang kedua Pak Taufik, secara spesifik Pak, bisa tidak Bapak menyebutkan secara spesifik itu kompetensi apa yang ingin Bapak capai Pak? Kompetensi yang ingin saya capai di antaranya dari nanti coaching yang akan saya lakukan, kompetensinya yaitu yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot Pak kepada coach. Kemudian yang selanjutnya Pak, indikator yang ingin Bapak capai dalam proses coaching tersebut apa Pak? Oke, indikator yang ingin saya capai, saya mengharapkan pada kegiatan coaching nanti coach itu dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya dan juga menemukan langkah-langkah dari permasalahan coach tersebut Pak. Itu yang saya harapkan di indikator yang ingin saya capai. Oke, baik Bapak. Selamat Bapak menjalankan proses coaching ya. Nanti saya akan bertindak sebagai observer dan juga saya akan melihat bagaimana Bapak melaksanakan coaching tersebut Pak ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Bapak. Mungkin kita sekarang bisa lanjutkan ke proses praktek coaching Pak ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Wawan. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Gimana kabarnya Pak Wawan hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa sehat. Luar biasa ya Pak Wawan. Ngomong-ngomong nih Pak Wawan, dari pertemuan kita kali ini nih, kita ngobrol-ngobrol, apa yang ingin Bapak harapkan dari pertemuan kita kali ini Pak? Banyak sebetulnya Pak harapannya. Jadi saya sebagai guru Pak, sebagai pendidik juga, jadi dihadapkan dengan berbagai permasalahan terkait dengan peserta didik yang saya didik Pak. Nah, dari sekian permasalahan itu ada satu masalah saja yang ingin saya ceritakan ke Bapak Pak, di mana peserta didik yang saya didik itu saya perhatikan Pak. Jadi di dalam etika Pak ya, di etika sebetulnya yang saya perhatikan itu karena sekarang itu etikanya kurang di dalam sopan santunnya gitu. Jadi pada saat misalkan bertemu dengan guru, kemudian pada saat bertemu dengan teman, khususnya di lingkungan sekolah itu, jadi mereka dalam adabnya itu ya ataupun etikanya itu saya perhatikan itu sangat merosot begitu Pak. Itu sih sebetulnya yang menjadi permasalahan yang saya obrolkan di hari ini kepada Bapak Pak. Oke, terkait permasalahan yang Bapak alami, apakah Bapak sudah menelusuri penyebabnya itu apa gitu Pak? Baik. Sebetulnya saya pun dengan kondisi itu tidak tinggal diam Pak ya. Jadi saya mencari sebabnya apa, kemudian faktor permasalahannya itu apa. Jadi sementara kalau di sekolah itu kan dari guru itu digugu dan ditiru ya Pak. Kita sudah memberikan contoh terbaik dari etika, dari adab gitu ya. Akhlak kita itu sudah memperlihatkan akhlak terbaik kepada mereka. Tapi kenapa mereka masih seperti itu gitu?
Nah, salah satunya ini faktor yang menurut saya nih Pak ya, setelah saya telusuri itu ada di lingkungan keluarga Pak. Nah, salah satu contoh misalkan bahasa Pak, ini yang perlu saya garis bawahi ya, etika dalam berbahasa. Jadi bahasa yang mereka gunakan itu terlampau kasar lah gitu Pak, ya seperti bahasa binatang luar atau bahasa yang memang tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang pelajar gitu Pak. Nah ternyata saya telusuri ada faktor yang menyebabkan itu ternyata mereka terbiasa berbicara kasar di keluarganya karena orang tuanya pun pada saat berkomunikasi dengan mereka itu kasar gitu. Nah mungkin itu sih Pak yang pernah saya telusuri gitu. Oke baik Bang. Nah untuk permasalahan Bapak tadi ya terkait etika sopan santun atau sopan santun anak-anak di sekolah gitu Pak ya. Adakah rencana yang akan Bapak lakukan agar etika siswa tersebut itu ya minimal membaik gitu ya Pak? Karena kan kita kalau kalau misalkan merubah secara langsung kan mungkin sulit Pak ya. Nah, rencana Bapak untuk memperbaiki etika siswa tersebut itu seperti apa Pak? Ya, rencana sebenarnya ada dua sih Pak yang sudah terprogram di saya gitu Pak untuk merubah akhlak mereka menjadi lebih baik gitu. Minimal berbicara saja gitu Pak. Yang pertama tentunya program di sekolah dengan melakukan budaya-budaya positif secara terus-menerus gitu. Penekanan budaya positif yang terus-menerus selalu diawasi dan untuk disepakati dilaksanakan. Nah, seperti contoh misalkan dibiasakan berbicara bahasa budaya 5S yang saya dibiasakan. Yaitu budaya 5S. Kemudian yang kedua, saya punya rencana juga untuk melakukan kolaborasi dengan orang tua, Pak. Nah, jadi karena kalau hanya di sekolah saja, kemudian mereka terbiasa di rumah dengan bahasa yang tadilah Pak tidak pantas diucapkan. Nah itu saya punya rencana melakukan kolaborasi, komunikasi gitu ya Pak ya. Bagaimana caranya nih supaya antara peraturan yang diterapkan di sekolah itu juga diterapkan oleh mereka gitu di lingkungan keluarga. Itu sih Pak rencananya. Oke. Baik Pak, terkait dengan rencana yang Bapak akan melakukan, kapan Bapak akan melakukan rencana tersebut agar ya permasalahan Bapak tadi secepatnya bisa terselesaikan? Ya. Untuk rencana karena memang Pak kalau di sekolah saya itu tidak mudah untuk mengundang orang tua Pak. Jadi rencana itu di awal semester Pak. Ya, di awal semester ataupun di akhir semester. Jadi kalau untuk rencana kita hari ini akan melaksanakan di awal semester karena waktu untuk mengundang ataupun untuk melakukan kolaborasi lah dengan orang tua itu dua sih sebetulnya yang ideal. Yang pertama di awal semester, yang kedua di akhir semester dan insya Allah saya akan melaksanakan itu mengundang orang tua melakukan kolaborasi pemahaman gitu ya kerjasamanya untuk sama-sama membangun budaya positif di rumah itu akhir semester ini Pak. Akhir semester ya Pak, mudah-mudahan rencana yang akan Bapak lakukan tersebut bisa tercapai gitu Pak ya. Sehingga nanti siswa-siswanya sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah Pak, untuk melaksanakan rencana Bapak tersebut apakah Bapak perlu memerlukan bantuan atau memerlukan pihak yang bisa membantu Bapak? Sangat Pak, sangat memerlukan karena bukan saya pesimis Pak ya, tapi memang kalau memang ini saya yang mengerjakan sendiri, gitu, saya rasa saya nggak mampu Pak untuk mendisiplinkan anak di dalam etika. Jadi saya sangat memerlukan bantuan dari pihak lain gitu Pak, seperti itu. Oke, baik Pak, mudah-mudahan rencana yang akan Bapak lakukan kemudian nanti kerjasama juga dengan pihak lain itu dapat terlaksana ya Pak sesuai dengan apa yang diharapkan. Mungkin pembicaraan kita hari ini
kita cukupkan saja ya Pak ya. Terima kasih Pak atas informasinya. Mungkin di lain waktu kita bisa berbincang-bincang kembali ya Pak. Amin, amin. Ya, saya juga sampaikan terima kasih kepada Bapak karena sudah mau mendengarkan ya Pak ya, mendengarkan cerita saya, masalah saya, dan juga terima kasih atas waktunya Pak sudah menemani untuk bercerita ini. Kita nanti mudah-mudahan bisa ngobrol lagi di lain waktu ya Pak, Amin. karena waktu kita terbatas kan. Ya. Terima kasih untuk obrolan ringan hari ini ya Pak ya. Ya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Taufik. Selamat sore Bapak Agam. Ya Pak Taufik, gimana kabarnya nih setelah melakukan coaching? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Oh ya, oke baik Pak. Saya tadi sudah melihat ya dari proses coaching yang sudah Bapak lakukan, dan juga saya mengamati dengan seksama Bapak sudah melakukannya dengan baik sesuai dengan alur tirta yang sudah Bapak terapkan tadi Pak ya. Satu hal yang ingin saya tanyakan Pak di sore hari ini, Bapak tadi sudah sangat baik melakukan alur tirta Pak, sehingga si koci sudah dapat menemukan permasalahannya sendiri. Namun satu hal ini yang ingin saya pertanyakan, kompetensi apa yang ingin Bapak lebih kembangkan lagi Pak dari proses coaching yang sudah Bapak lakukan itu Pak? Dari proses coaching yang saya lakukan, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi tentang proses coaching ya Pak, sehingga nanti ketika saya coaching lagi dengan coaching itu, saya sebagai coach, kemudian nanti kegiatan coaching saya lebih mendalam lagi ya, terutama ketika saya mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, seperti itu. Pak Taufik, semoga apa yang sudah direncanakan berjalan sesuai harapan Pak ya. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Agam. Selamat sore Bapak. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah Pak Agam sehat. Pak Agam kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bapak. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa dipertemukan di tempat ini. Tentunya di kegiatan yang telah kita rencanakan. Baik Pak Agam, hari ini kita akan melakukan coaching ya, di mana Pak Agam hari ini akan berperan sebagai coach. Ya. Dan tentunya sebelum coaching ini dilaksanakan, saya selaku observer yang akan nanti mengamati kegiatan coaching berlangsung ini harus menyampaikan informasi di awal, gitu ya. Nah, tentunya dan juga pertanyaan yang akan saya tanyakan nanti ke Pak Agam. Perlu Pak Agam ketahui bahwa proses coaching ini nanti akan saya nilai dan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian ya Pak Agam. Apakah coaching yang Pak Agam laksanakan itu sesuai dengan alur tirta, kemudian pertanyaan yang Pak Agam sampaikan juga apakah termasuk pertanyaan yang berbobot, kemudian Pak Agam hadir secara penuh. Nah, ini tentunya akan menjadi fokus pengamatan yang nanti akan saya amati dan saya nilai Pak Agam. Nah, kemudian Pak Agam, yang pertama yang saya tanyakan kepada Pak Agam nih, pada proses coaching hari ini yang akan Pak Agam laksanakan, saya ingin bertanya, kompetensi yang akan Pak Agam kembangkan apa? Ya Pak, jadi untuk coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah presence, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga, mendengarkan dengan aktif gitu Pak. Baik. Jadi itu adalah kompetensi yang Pak Agam ingin kembangkan ya. Baik, selanjutnya Pak Agam, pertanyaan yang kedua, dari kompetensi yang tadi Pak Agam sampaikan, bisa nggak jelaskan kepada saya secara spesifik nih, kompetensi
secara spesifik yang ingin Pak Agam kembangkan itu kompetensi di bidang mana? Ya, secara spesifiknya Pak yang ingin saya kembangkan itu yang pertama mendengarkan aktif Ya. dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot nanti kepada coach Pak. Ya. Jadi itu ya kompetensi spesifik yang ingin Pak Agam kembangkan di kegiatan coaching hari ini. Baik. Ya. Nah, yang ketiga Pak Agam, pertanyaan saya sebelum coaching ini dilaksanakan. Nah, dari kompetensi yang Pak Agam sampaikan tadi, yang ingin Pak Agam kembangkan secara spesifik tadi, bisa nggak Pak Agam sampaikan kepada saya indikator yang ingin Pak Agam capai dari coaching hari ini itu apa Pak Agam? Ya, jadi indikatornya Pak yang ingin saya capai di coaching kali ini, Ya. saya ingin si coaching saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi gitu. Ya. Itu aja Pak untuk indikator. Oke, jadi indikatornya coach ini menemukan solusi Ya, dari permasalahan. betul. Oke, baik Pak Agam. Terima kasih atas jawabannya. Semoga coaching hari ini bisa berjalan sesuai dengan harapan ya Pak Agam ya. Dan tentunya nanti setelah coaching selesai kita akan ngobrol kembali ya terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan selama coaching itu berlangsung. Baik, itu saja. Terima kasih Pak Agam. Saya doakan semoga acara coaching pada hari ini berjalan dengan lancar. Ya, Terima kasih. Pak. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Taufik? Alhamdulillah baik Pak Agam. Agam gimana? Alhamdulillah sehat juga Bapak. Gimana nih? Apa ada yang bisa dibantu Pak Taufik? Oke, baik Pak. Saya itu ada permasalahan Pak ya di sekolah saya itu berkaitan dengan siswa saya Pak. Akhir-akhir ini saya memperhatikan ada beberapa siswa yang minat belajarnya itu kurang Pak. Jadi kurang semangat dalam belajarnya. Oh, jadi siswa Pak Taufik itu banyak sekali akhir-akhir ini yang minat belajarnya kurang. Ya, Pak, seperti itu. Kemudian hal apa yang ingin Pak Taufik inginkan dari siswa Pak Taufik tersebut? Tentunya semua guru juga menginginkan Pak ya siswa saya itu semangat dalam belajarnya, kemudian tingkat keberhasilannya itu tinggi ya, seperti itu Pak. Jadi menginginkan bahwa siswa saya itu memiliki semangat, memiliki minat yang tinggi dalam belajar Pak. Ya. Kemudian Pak Taufik, yang ingin saya tanyakan ke Pak Taufik itu, ada tidak permasalahan dari siswa tersebut Pak? Ya. Setelah saya identifikasi terkait menurunnya atau kurangnya semangat siswa dalam pembelajaran itu, ternyata banyak temuan yang saya temukan. Di antaranya salah satunya ternyata banyak siswa yang saya ajar itu broken home Pak. Jadi mungkin mereka kurang perhatian di rumahnya, sehingga ya ketika dalam pembelajaran itu mereka kurang semangat dan kayak kurang berminat gitu, walaupun metode pembelajarannya sudah dilakukan dengan cara bervariasi gitu Pak. Mereka tetap saja flat gitu, walaupun metodenya ganti-ganti dengan speaking dan yang lain-lain gitu ya, tetap aja anak tersebut minatnya kurang gitu ya, seperti itu. Kemudian permasalahan tersebut juga saya temukan ketika misalkan di jam pelajaran kosong banyak atau ada beberapa siswanya itu yang tidur di kelas, kemudian main HP, dan ketika jam pelajaran berlangsung ya seperti itu. Jadi minatnya kurang, mereka ketika guru menjelaskan itu hanya diam, kadang tidak memperhatikan ngobrol dengan temannya, seperti itu Pak yang saya identifikasi terkait permasalahan saya tadi. Cara mengidentifikasi siswa bagaimana Pak? Oke. Tadi kan udah saya jelaskan Pak ya di awal, saya mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di sekolah saya.
dari beberapa temuan yang saya temukan. Pertama, ketika saya mengajar di kelas gitu ya, ternyata ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan ketika saya belajar, walaupun tadi dengan beberapa metode yang sudah saya lakukan. Kemudian yang kedua, saya suka menemukan juga di beberapa kelas ketika jam kosong ya, atau jam kos itu anak-anak yang menyebutnya. Nah, ketika di jam kosong itu mereka bukan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru yang nggak masuk, tetapi mereka hanya tiduran atau main game gitu ya, atau ngobrol-ngobrol yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Nah, yang ketiga, setelah saya identifikasi juga, ternyata permasalahannya selain di sekolah itu kaitannya dengan keluarganya juga Pak, di rumah. Tadi saya sebutkan di awal itu kaitannya dengan beberapa siswa yang berkonflik tadi Pak. Kemudian Pak Topik, apa rencana Pak Topik agar permasalahan-permasalahan tersebut itu dapat diselesaikan? Kemudian adakah juga tindakan dari Pak Topik yang sudah mengarahkan kepada minat belajar siswa itu bisa tinggi gitu Pak minatnya Pak? Baik, ada belum? Untuk rencana yang saya akan lakukan terkait permasalahan yang saya alami ini, pertama saya akan melakukan pendekatan terlebih dahulu terhadap siswanya. Kemudian yang kedua, menanyakan apakah siswa tersebut ada permasalahan gitu ya, misalkan kamu itu ada masalah apa sehingga kamu tidak semangat dalam belajarnya, seperti itu. Jadi pertama itu pendekatan terlebih dahulu terhadap siswa yang minat belajarnya atau semangat belajarnya menurun ya, karena kan ya yang namanya siswa ketika mereka tidak semangat belajar kemudian kita tidak melakukan pendekatan, ya mereka akan tetap sama seperti itu. Jadi rencana saya yang pertama itu pendekatan dan menanyakan permasalahan apa yang sedang terjadi saat ini itu, sehingga semangat belajarnya itu apa ya, semangat belajarnya itu tidak ada gitu ya, nantinya jadi meningkat gitu Pak ya. Oke, baik Pak Topik, saya rasa dari tindak lanjut atau rencana yang akan Pak Topik laksanakan itu, Pak Topik sudah mempunyai tanggung jawab sebagai guru bahwa kita itu harus membangkitkan motivasi dan juga semangat siswa untuk belajar Pak Topik ya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil hari ini, semoga apa yang direncanakan Pak Topik dan juga minat siswa terutama itu menjadi tinggi motivasinya untuk belajar. Sekian mungkin dari saya Pak Topik. Terima kasih Pak Agam atas pertanyaannya. Mudah-mudahan tadi rencana yang saya akan lakukan terhadap permasalahan saya tadi mudah-mudahan bisa bisa terlaksana ya Pak ya. Ya, saya akan terus mendukung Pak Topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Agam. Selamat sore juga Bapak. Masih sehat ya kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Amin, amin. Baik Pak Agam, alhamdulillah ya tadi Bapak sudah selesai melaksanakan coaching ya. Iya. Dimana tadi Bapak bersama Pak Topik ya, yang berperan sebagai coaching ini dari Pak Agam, coaching. Alhamdulillah kegiatan coaching tadi berjalan dengan lancar ya, dan tentunya Pak Agam dalam pelaksanaan coaching tadi saya sebagai observer nih sudah melakukan pengamatan Pak Agam ya. Apa yang Pak Agam laksanakan dengan Pak Topik tadi, dimana tadi Pak Agam sebagai coach itu sudah luar biasa Pak Agam, sudah sesuai dengan alur tirta ya yang diharapkan, sesuai dengan ketentuan dari coaching itu sendiri Pak Agam. Dimana tadi Pak Agam sudah berusaha menggali pertanyaan yang begitu luar biasa terhadap coaching tadi ya, dan dan Pak Agam sudah berperan aktif memperhatikan, menjadi pendengar baik, hadir penuh dalam kegiatan coaching yang dilaksanakan dengan Pak Topik tadi ya Pak Agam.
Nah tentunya Pak Agam setelah selesai coaching ini nih Pak Agam, saya ingin bertanya juga kepada Pak Agam. Nah dari pelaksanaan yang sudah Pak Agam laksanakan tadi coaching bersama coach Pak Taufik tadi, nih dari terlaksana coaching ini Pak Agam, menurut Pak Agam apakah indikator yang tercapaian ataupun indikator yang diharapkan ini sudah terpenuhi atau tidak nih menurut Pak Agam nih dari hasil coaching tadi? Menurut saya indikator ataupun alur yang digunakan itu sudah sesuai Pak Ya. dengan alur Tirta, di mana tadi ketika Pak Topik menyampaikan permasalahannya, kemudian yang pertama tujuan dari coaching tersebut, kemudian juga Pak Topik tadi menyampaikan permasalahan dan juga rencana tindak lanjut dan juga tanggung jawab apa yang akan dia lakukan itu sudah terpenuhi Pak. Ya. Baik Pak Agam, terima kasih. Nah kemudian setelah selesainya coaching Pak Agam, kedepannya nih rencana Pak Agam dari tercapaian indikator ini, ada nggak indikator yang ingin Pak Agam capai untuk selanjutnya nih Pak Agam dari hasil coaching hari ini? Tentunya Pak, ada indikator yang ingin saya capai, itu saya ingin mengembangkan terus kompetensi saya Pak dalam coaching ini Pak, supaya saya lebih bisa lagi memberikan pertanyaan yang berbobot, ya, mendengarkan secara aktif itu. Saya ingin lebih mengasah lagi Pak dalam kompetensi tersebut. Luar biasa Pak Agam, hebat, semangat terus ya. Siap, semoga Pak Agam ke depan lebih baik lagi. Amin. Dan tentunya kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat Pak Agam. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Agam. Terima kasih juga Bapak atas waktunya. Ya, semoga Pak Agam selalu sehat ya.